Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan, melanjutkan dari kitab Yeremia pasal 40 ayat ke-7 hingga pasal 41 ayat yang ke-18 yang diberi judul Mencari Jawaban dari Tuhan. Sebelum mulai mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Berikan kami hati yang takut akan Tuhan. Berikan kami kerendahan hati untuk mau terus diajar oleh firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh kami lakukan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berkati perenungan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Yeremia 40 ayat 13 hingga Yeremia 41 ayatnya yang kedua. Suatu ketika, Yohanan bin Karea dan semua perwira tentara yang masih berada di padang datang menemui Gedalia di Mispa. Mereka berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa Baalis, Raja Bani Amon, telah menyuruh Ismail bin Netanya membunuh engkau?" Tetapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Kemudian Yohanan bin Karea berkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Mispa, "Biarlah aku pergi membunuh Ismail bin Netanya itu tanpa diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya? Sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu terpencar-pencar lagi, dan orang Yehuda yang tersisa itu binasa." Tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Karea, "Jangan lakukan itu, sebab apa yang kau katakan tentang Ismail itu bohong." Pada bulan ke-7, datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, seorang keturunan raja dan perwira tinggi raja beserta 10 orang kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, sementara mereka bersama-sama makan roti di Mispa. Bangkitlah Ismail bin Netanya serta ke-10 orang yang bersama dia dan menewaskan Gedalia bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikianlah ia membunuh Gedalia yang telah diangkat Raja Babel sebagai penguasa atas negeri itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Setelah Raja Babel menghancurkan Yerusalem, ia masih menyisakan orang-orang yang miskin untuk tinggal di Yehuda. Lalu ia mengangkat Gedalia bin Ahikam untuk menjadi penguasa atas orang-orang yang tersisa itu. Kita bisa baca di pasalnya 40 ayat ke-7. Gedalia mendapat sambutan baik dari rakyat karena ia bersumpah bahwa kehidupan mereka akan lebih baik jika mereka tunduk kepada Raja Babel. Gedalia akan mewakili mereka di hadapan orang Kasdim. Ia menyuruh mereka mengumpulkan buah anggur, buah-buahan, dan minyak, lalu disimpan ke dalam wadah. Kelihatannya, rakyat yang masih tinggal di Yerusalem dibebani dengan semacam upeti yang harus mereka berikan kepada Raja Babel. Pada suatu kali, Yohanan bin Karea dan semua perwira tentara yang masih berada di padang datang menemui Gedalia di Mispa. Mereka mengetahui tentang persekongkolan Ismail bin Netanya untuk membunuh dia. Yohanan menganjurkan agar ia membunuh Ismail terlebih dahulu. Namun berita yang disampaikan Yohanan dan rekan-rekannya dianggap berita bohong oleh Gedalia. Ternyata di kemudian hari, persekongkolan itu terbukti. Ismail bin Netanya bin Elisama datang bersama 10 orang kepada Gedalia dan membunuhnya. Sungguh amat disayangkan saudara bahwa Gedalia mengabaikan peringatan Yohanan. Mengapa dia tidak mempercayai Yohanan? Tampaknya karena Gedalia cukup mengenal Ismail yang merupakan keturunan raja dan seorang perwira tinggi kerajaan. Gedalia merasa cukup mengenal Ismail dan yakin bahwa Ismail tidak akan mencelakainya. Padahal berita persekongkolan untuk melakukan pembunuhan seharusnya diperhatikan dan diperiksa kebenarannya. Bapak Ibu Saudara,
Pengenalan kita dan pengetahuan kita terhadap orang lain tidak akan pernah sempurna. Hanya Allah yang bisa melihat dan mengenal seseorang sampai ke dalam hatinya. Gedalia seharusnya melihat adanya kemungkinan bahwa Ismail sebagai keturunan raja memiliki ambisi untuk berkuasa. Selain itu, seperti raja-raja sebelumnya, kemungkinan besar Ismail bersikap anti terhadap pemerintahan Babel. Ingatlah bahwa raja-raja Yehuda sebelumnya berupaya memberontak kepada Babel dan tidak mau menanggung kuk yang diberikan Tuhan melalui orang Babel. Maka kesalahan terbesar dari Gedalia adalah ia tidak bertanya kepada Tuhan. Bukankah Nabi Yeremia memutuskan untuk tinggal di Mispa? Mengapa Gedalia tidak bertanya dan meminta petunjuk kepada Tuhan melalui Nabi Yeremia? Bapak Ibu Saudara, apakah saudara pernah bersikap seperti Gedalia yang percaya pada penilaian sendiri, yang tidak berusaha mencari petunjuk dan pertolongan Tuhan atas persoalan yang saudara hadapi? Mari Bapak Ibu, kita sama-sama bertekad untuk mau terus belajar bersandar hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami belajar Tuhan untuk boleh terus percaya dan mengandalkan Engkau. Bahwa kami tidak bisa secara sempurna menilai manusia, tapi Tuhan tahu, Tuhan yang bisa menilai secara sempurna hati manusia. Karena itu Tuhan, untuk setiap pergumulan dan persoalan yang kami hadapi, ajar kami untuk tidak mengandalkan diri kami sendiri, untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, melainkan kami boleh terus meminta kebijaksanaan dari Tuhan, kami boleh terus mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.